Oh, kalau OD off dan OD on-nya itu bermasalah, nggak bisa aktif tombolnya? Kotor. Oh, kotor. Nah, di sini biasanya switch. Ini kan cuma switch, Pak. Oh. Misalnya teman-teman kondisi jalan seperti ini tanpa perlu ngurangin gas. Nanti Pak Taufik bisa ngeliat di situ RPM-nya. Kawan ya. Ini ya, ini saya pencet ya teman-teman. Pak Taufik di situ ngecek dia pindah ke gigi berapa? Gigi 3. Ya, gigi 3. Wih, RPM langsung naik, Mas. RPM langsung naik. Assalamualaikum Sobat AHpedia. Kali ini Mas Hardi akan membuat konten yang sangat sering ditanyakan oleh kawan-kawan semua, yaitu tentang OD off dan OD on. Nah, apa itu OD off dan OD on? Di mana digunakan dan apa manfaatnya? Karena kemarin sebenarnya sudah sering dibahas oleh Mas Hardi, cuma belum pernah kita bahas dengan judul khusus yang membahas hanya masalah OD on, OD off, apakah itu ada di mobil konvensional saja otomatiknya atau seperti yang di depan ini yang sudah menggunakan CVT. Mari kita lihat apa saja alatnya. Oh, ternyata Mas Hardi pakai scan, tidak hanya praktek klik-klik. Baik, mari kita ikuti seperti apa proses pembuatan video ini yang khusus kita berikan kepada kawan-kawan Sobat AHpedia. Yuk, Biarin aja, nggak usah dibukain aja. Biarin, nggak usah dibukain. Biarin. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas Hardi? Alhamdulillah sehat. Kita mau ngapain Mas Hardi ini? Kita nih mau ngasih informasi, Pak, Oke. tentang Matic ketika dia berkendara. Nah, ini kita fokus di pembahasan OD. OD, overdrive. Mungkin dari teman-teman ada beberapa yang baru beberapa bulan atau mungkin ingin mengambil mobil Matic. Benar itu. Kompresian OD itu, tombol OD itu di sini kan ada tombol OD nih, Pak. Nah, nih kalau di sini ya. Iya. Mobil ini beberapa ada yang tombol di OD-nya di sini. kebanyakan di stick ya. Di stick. Oke, ini coba sambil jalan, ini kita masuk ke scannernya dulu, Pak. Diagnosa. Diagnosa. Wih, bentar kawan-kawan, aku berubah jadi ini dulu ya. Asisten Mas Hardi nih. Nissan, Pak. Nissan, habis itu kita pilih. Itu dicentang dulu yang atas pojok. Nah, ini kita pilih. Ya. Terus Oke. terus Ada manual nggak? Tulisan manual ada. bentar, lagi pusing dia, Mas. Kamu pusing. Ini manual. Ya, Selection. manual. Terus kita pilih yang Asia Tenggara. Asia Tenggara. Indonesia. Terus kita pilih apa nih? Ini Serena. Serena itu berarti S ya. S Serena C24. C24. Oke. All. Ya, all. Wih, berhasil saya. Wih, Langsung jadi mekanik nih. Yes. Yes nih. Iya, yes. Oke. Langsung mekanik, Pak, kalau bisa. Nah, kita masuk ke diagnosa, Pak. Oke. Baik. Terus kita masuk auto scan. Ya. Atau control nih. Auto aja, Pak. Auto. Nah, kawan-kawan. Ternyata tidak susah. Kalau buat ngeklik doang. Nah, kita sambil jalan. Ini kondisinya saat ini OD off-nya sedang mati. OD off-nya mati itu berarti dia bisa sampai overdrive-nya bisa sampai ke tahap overdrive. Perpindahan gigi ini kan 1, 2, 3, 4 overdrive gitu kan. Oh, itu maksudnya ya overdrive Iya, itu Mas ya? Overdrive itu maksudnya itu. Jadi headlight-nya itu main. Oke. Itu udah masuk, Pak. Ini sudah engine scanning masih 40%. Masih 40%. Oke. Nah, ini jadi gini, Pak, kasarannya, Pak. Matic ini dia itu kalau yang konvensional ya, kita bicara konvensional ya, itu perpindahannya itu berdasarkan putaran dari mesin. Oke. Jadi kalau dia udah mendekati 2000 rpm itu biasanya sih kebanyakan udah langsung shift ke gigi berikutnya. Oke. Ke gigi 2, gigi 3, gigi 4. Mungkin kalau beberapa mobil yang Matic misalnya kayak Navara itu kan dia kan sampai 7 speed ya. Berarti dia bisa pindah ke 5, 6, 7 seperti itu. Nah, kalau misalnya dia yang konvensional yang kebanyakan di pasaran itu adalah 4 percepatan. 4 percepatan ya. 4 percepatan itu dia ketika dia sudah
mencapai rata-rata dia kecepatan 40 km sampai dengan 60 itu sebenarnya udah masuk overdrive. Sudah masuk overdrive kebanyakan. Nih misalnya kita jalan nih lagi di kecepatan 40 nih. 40. Nah, ini biasanya gigi 3. Oh, ya gigi 3 nih. Ini gigi 3. Nanti kalau misalnya saya lepas gasnya seperti ini, nah kemudian saya gas lagi, dia biasanya udah pindah ke 4. Oh. Nah, caranya menghitung ya gampang karena kan tiap konvensional, metik konvensional itu perpindahannya kan terasa. Terasa, iya benar. Mulai dari yang pertama ya. Mulai dari pertama. Meskipun nggak semuanya menghentak, tapi RPM-nya pasti dia turun, mendekati 2000 turun, mendekati 2000 turun. Nah, itu kalau misalnya dia sudah sampai di overdrive itu biasanya RPM meskipun udah lebih dari 2000, itu dia nggak akan turun lagi. Artinya dia sudah main overdrive. Nah, di sini kan ya yang menjadi bahasan adalah si OD off-nya ini untuk apa? Jadi ketika dia semakin mencapai ke overdrive, itu biasanya kalau untuk dilakukan gas, itu kalau di kecepatan yang tadi rendah, misalnya 50 sampai dengan 80 km per jam, itu kalau di gas itu biasanya lelet, Pak. Kita merasakan adanya delay di sana. Berbeda dengan kalau dia OD off. OD off itu artinya mungkin dia cuma sampai gigi 3 saja. Ditahan gitu ya? Tertahan di gigi 3. Jadi meskipun RPM-nya sudah lebih dari 2000, dia masih tetap di gigi 3. Tapi apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ketika dia tetap di gigi 3, gas itu lebih spontan, lebih responsif. Kayak gitu. Oke. Nah, ini akan kita coba pantau. Ini saya berhenti dulu ya. Sebelah kanan sini. Nanti Pak Taufik biar bisa tahu nih gearnya itu berada di gigi berapa. Oke. Ini udah ada volt di satu tuh. Wah, udah ada volt aja nih. Ini apa nih transmisinya? Apa itu? Ini kita akan coba cek. Nih, biasanya mungkin ada second gear ini apa tanya rasio gitu akan nongol di situ. Oh, ini belum selesai Pak, baru 96%. 96%. Ya, kalau untuk Serena X-Ray agak lama ya. Komunikasi dengan scannernya. Bukan datanya banyak kan, bukan ya? Sama aja? Bukan Pak, mungkin tipe ECU-nya kali ya. Beda. Hardware-nya kalau kayak HP sekarang mungkin RAM-nya masih kecil. Bener. Oke, ini sudah nih kita cek ya. Ini ada kesalahan di sini satu pada transmisinya. Pas banget. Ini pas sekali nih ya. Pas kita lagi mau. Enggak ada rekayasa nih. Oke, kita akan cek, akan baca. Nah, kita akan baca kodenya. Nah, initial start itu berarti dia pernah ini Pak, mobil pernah akinya pernah ngedrop, atau mungkin dia ketika starter tidak kunjung hidup, atau mungkin cetek-cetek atau sebagainya. Itu initial start. Itu kasus yang kemarin kali ya? Ya mungkin ya. Kenapa? Yang ganti apa Mas? Oh, starter. Oh iya bisa jadi ya. Ini kita iris saja ya, hapus ya. Oh begitu. Ada pengaruh Mas ya? Ada. Beberapa mobil ada, beberapa enggak ada. Udah deg-degan aja Pak Taufik ini. Karena ada full mobil Pak Taufik ternyata teman-teman. Kita buat ini. Nah, ini kita baca live ininya aja, Pak. Live datanya saja. Kita baca di sini. Gear, kita cari gear position. Oke, ini 2. Mungkin ini dulu aja ya. Gear position dan gear position. Nah, ini kan kalau dia di posisi netral seperti ini, D-nya off. Oke, ini kawan-kawan. Kalau kita masuk D, dia on ya. Kita jalan. Dia on dan gearnya 1. Gearnya 1. Kita akan coba cek. Ini kondisi OD-nya off, itu dia kondisi tidak aktif. Oh, jadi OD off itu kondisi tidak aktif ya Mas ya? OD on aktif. Jadi ini OD off-nya nyala di sini, itu berarti kan dia kan nggak aktif ininya, apa itu namanya, indikatornya. Tapi OD-nya malah aktif. Jadi kalau OD off-nya di sini dia aktif, berarti overdrive-nya malah nggak aktif. Tapi kalau OD on-nya di sini dia di speedonya ini nggak aktif, nggak nyala, berarti overdrive-nya aktif. Kalau overdrive-nya aktif nanti bisa sampai gigi 4. Oke, nah seperti apa sih OD-nya itu maksudnya yang sampai ke Mas Ardi? Tuh, ada tulisan tuh OD yang paling bawah tuh. Ini OD off kayak gini berarti dia overdrive-nya nggak aktif. Jangan kebalik. Jadi kalau OD-nya nggak aktif berarti dia cuma sampai speed 3. Ini saya
hidupkan dulu apa matikan dulu? Matikan dulu aja ya. Matikan. Biar kita tahu posisinya di situ berapa. Ini Baik, ada si gigi 2 berapa? Mas. Gigi Gigi 2. 2. Saya tambahin sedikit lagi Pak Taufik. Mungkin di situ kita kurang RPM, Pak. Oh iya, biar tahu ya. Tahu dia berapa Oke. RPM-nya. Enak kawan-kawan. Pakai mobil computerized kayak gini. Ini kita back dulu ya. Kalau sinyal, cari lagi RPM. Nah, tadi ada deposition gear. Kita cari RPM mesin. Semoga di sini nongol. Engine speed. Oh, engine speed ya. Oke. Oke, Nah, baik. biar tahu nih nanti perpindahnya dia di RPM berapa. Kadang kalau di speedo sini Pak, tapi karena dia analog, Analog ya, itu dia sebenarnya sih kurang begitu akurat tapi membantu. membantu. Karena dia di sini kan sampai komanya terhitung ya Mas ya, Nggih. 640 gitu ya. Ya betul Pak. Nih. Nah, dia terasa pindah kedua. Ini 2 nih. Biasanya perpindahan di RPM berapa tuh Pak? 1400-an mungkin. Ini 1600 pindah 1300. Ah, itu 1300 ya, benar. Iya. 1400 dia pindah ke 3 kawan-kawan. Betul. Oke. Nah, berarti nanti dengan alat ini kita bisa melihat kalau OD off ya. Ya, Kalau OD off-nya aktif ya. ya udah off-nya yang di sini aktif. Ya, Berarti dia cuma sampai gigi 3 harusnya. ya, kita coba lihat nanti sampai RPM berapa dia lepas nggak ke gigi 4? Pasti nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kalau lepas berarti ada masalah ya Mas ya? Ya, kayaknya nggak mungkin, Pak. Jarang sih, nggak ada masalah. Oh, kalau OD off dan OD on-nya itu bermasalah, nggak bisa aktif tombolnya? Kotor. Oh, kotor. Nah, di sini biasanya switch. Ini kan cuma switch, Pak. Oh. Jadi di RS ini atau mungkin di selektor yang persnelingnya bentuknya di bawah, itu dia kalau misalnya nggak fungsi, biasanya cuma kotor karena dia kan switchnya on off. On off tuh sama kayak klakson gini. Klakson, ya. On off. Cuman bedanya kalau yang ini dia bukan push button, kalau klakson kan push button. Mumpung hijau. Penghijau kawan-kawan. Oke. Ini 2. Kita lihat ya. Nah, datanya kita baca di sini. Ini saya gas kalem aja, Pak. Oke. Kita biar tahu RPM-nya. Ini dia berpindah ke rasa. Udah gigi 3 sekarang. Ya. Ini gigi 4. Oh, ini gigi 4. Ya toh? Ya, betul. Nah, ini kalau gigi 4 seperti ini teman-teman, ini OD off-nya saya pencet ya. Ini kan OD off-nya kan di sini mati, Pak. Oke. Oke. Kemudian misalnya ini saya mau nyalip nih depan nih. Nah, Nah, ini kan saya gas kan agak lelet sedikit ya. iya benar. Oke, misalnya teman-teman kondisi jalan seperti ini tanpa perlu ngurangin gas. Nanti Pak Topik bisa ngeliat di situ Kita lihat di sini ya RPM-nya. kawan-kawan ya. Ya, Pak Topik bisa ngeliat di situ RPM-nya. Misalnya, ini kan kecepatan kendaraan 70 km per jam kalau di speedometer. Iya. Tapi dia kan sudah sampai gigi 4 tuh, Pak. Benar. Nah, ini RPM-nya kan masih 1500-an ke atas 1500 ya. benar. Oke, ini saya pencet saja langsung di sini, Pak. Oke. Ini ya, ini saya pencet ya, teman-teman. Pak Topik di situ ngecek dia pindah ke gigi berapa? Gigi 3. Ya, gigi 3. Wih, RPM langsung naik, Mas. RPM langsung naik. Iya, betul. Betul. Nah, itu adalah ketika kita menggunakan OD off-nya ini dia nyala, maka cuman sampai gigi 3 aja, Pak. Oh iya, ini Jadi, nggak bisa naik ke 4 ini. meskipun RPM mungkin 2000 lebih di situ. Benar, 2500, Pak. Betul, 2500 kan. Nah, efeknya gas lebih spontan. Nih, saya gas. Ya kan? Langsung terasa iya, toh. benar. Ini seperti ini teman-teman kita di dalam kabin ini kita merasakan benar-benar powernya dari mesin itu benar-benar. Nah, ketika dia digas, dia langsung lari. Tapi ada efek sampingnya. Tentunya semakin tinggi RPM, Ya. pertama konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Oh. Kemarin sih kita sudah belajar sama Mas Wawan ya, Ya, bahwasanya benar. kalau kita RPM-nya itu tinggi, kebiasaan itu adalah pembukaan injektornya akan semakin lama. Lama. Milisekundnya akan semakin lama pembukaannya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ODF-nya saya matikan. Karena pertama selain boros, yang kedua kampas gesekannya kan semakin besar karena inputnya itu dia kan semakin tinggi RPM-nya. Nah, tentunya itu akan ini ya untuk mempengaruhi lamanya durasinya ini kampas, Pak. Jadi itu akan semakin lama. Mungkin kebanyakan yang kena forwardnya nanti headlight-nya malah nggak kena kayak gitu. Tapi memang
kalau di jalan lenggang seperti ini, OD off-nya dimatikan saja. Supaya pertama tadi lebih irit, kemudian nanti kita bisa pakai kampas highlightnya. Oke. Kayak gitu. Ini sekarang kan gigi 4 ya. Gigi Nah, pertanyaannya Mas Ardi, sebenarnya OD off dan OD on ini digunakan untuk apa? Ya, ketika kita misalnya dapat jalan yang ini Pak agak rapet ya, sementara kita ingin bermanuver, misalnya buru-buru nih jamnya. Nah, kalau gigi 4 kayak gini Pak Taufik, ini kan saya kan mau ngegas, itu biasanya RPM doang naik, tapi nggak lari. nah tapi larinya agak Lambat, telat, ya. agak lambat. Kecuali kita kickdown ya, kalau kickdown itu kita injek gas full, nah, tentu nanti kan RPM traksinya kan akan cepet ya, cepet naik, kemudian nanti dia akan berpindah giginya. Misalnya ini saya kickdown, nanti akan mungkin dari gigi 2 mungkin, saya kickdown sekarang ya Pak. Oke. Wih, gigi 2 Mas. Ya, betul. Itu kalau di kickdown. Cuman kalau dia nggak di kickdown itu kan kita ngegas kan dia tetap di gigi 4 aja, Pak. Iya, benar. Gigi 4 aja. Nah, nanti ketika RPM-nya lambat-lambat naik, maka dia baru pindah ke 3. Biasanya kayak gitu. Nah, Mas, pertanyaan lagi nih. Sebenarnya saya bagusnya main kickdown atau main OD off, OD on itu? Tergantung kondisi, Pak. Oh. Jadi kita dimudahkan oleh profesor yang membuat matic sebenarnya. Oke. Oke, kawan-kawan. Kata Mas Ardi tergantung kondisi. Kondisi apa Mas Ardi? Ya.